Renungan Malam Kristen sebelum tidur hari ini. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam hari ini adalah tujuan hidup kekristenan yang benar. Saudaraku, apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Hal ini harus kita pahami dengan benar, sebab bila kita salah dalam memahami tujuan hidup kita sebagai orang percaya, maka iman percaya kita pun akan menjadi salah. Untuk mengerti tujuan hidup kita sebagai orang percaya, maka kita harus merenungkan terlebih dahulu tujuan iman percaya kita kepada Allah. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa tujuan iman percaya adalah keselamatan jiwa. Itulah yang ditulis di dalam Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jika kita sudah tahu bahwa tujuan iman itu adalah keselamatan jiwa, maka tujuan hidup kita sebagai orang percaya pun tidaklah berbeda. Persoalannya adalah selama ini ada begitu banyak orang percaya yang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu selain menerima janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidupnya juga pasti diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa tinggal dalam kenyamanan hidup. Benar bahwa saat kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menerima janji keselamatan. Tetapi yang menjadi salah adalah apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan supaya kita diberkati dan bisa menikmati kenyamanan hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita perlu menyadari bahwa jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita tidak bisa lagi hidup mengikuti keinginan diri sendiri, tetapi sebaliknya kita harus hidup mengikuti semua keinginan Allah. Makanya, betapa pentingnya renungan malam ini. Sebab saat kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya secara otomatis kita telah menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Karena firman Tuhan katakan kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian, maka menjalankan hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh memiliki tujuan lain, atau agenda yang lain, selain segenap hidup kita harus untuk memuliakan Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita perbuat supaya hidup kita memuliakan Allah? Tidak ada cara lain untuk hidup memuliakan Allah selain hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan cara hidup seperti inilah menjadi kunci bagi keselamatan jiwa kita di kekekalan nanti. Percaya kepada Allah juga berarti kita harus mau mematikan setiap keinginan diri sendiri, dan hidup mengikuti keinginan dan selera Allah. Sebab jika kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita telah mati, dan telah disalibkan bersama dengan Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kiranya kebenaran ini membuat kita semakin mengerti tujuan hidup kekristenan kita yang benar, yaitu keselamatan jiwa. Jadi kita hidup saat ini bukan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi kita harus mengarahkan fokus hidup kita saat ini untuk menikmati kehidupan di dalam kekekalan nanti yang penuh dengan kemuliaan Allah. Semoga ini menjadi renungan malam Sobat Kristen dimanapun Anda berada hari ini. Allah Bapa, yang Maha Kasih, ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa Engkau masih menyertaiku, dan memberikan berkat yang luar biasa. Aku masih diperbolehkan menghirup udara segar, dan bertemu dengan orang-orang yang peduli terhadapku. Aku masih diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dengan penuh semangat.
Aku masih diberi kepercayaan untuk menatap masa depan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Itu semua atas berkat penyertaan-Mu, Tuhan. Dan sekarang, pada malam hari ini, aku akan beristirahat, menutup mata untuk mengumpulkan energi guna menjalani aktivitas esok hari. Berkatilah, Tuhan, agar aku memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Berkatilah juga keluarga, teman, saudara, dan semua orang yang saya kenal agar diberi berkat yang sama seperti yang aku terima dari Engkau. Cukupkan tidur mereka dan berikan kebahagiaan, sehingga mereka dapat bangun pada esok hari dengan semangat, dan dapat menjalani hari yang baru dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa memohon kepadamu. Amin.